Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semangat pagi. Saya Amilatun Fauzila dengan NPM 17862060004, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP Bina Insan Mandiri Surabaya. Di sini saya akan memaparkan sejarah kurikulum tahun 1947, 1952, 1964, dan terakhir 1968. Sebelum itu semua, saya akan menjelaskan tentang definisi kurikulum. Jadi, apa sih kurikulum itu? Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program yang diberikan suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Di Indonesia sendiri, itu ada perkembangan kurikulum yang kita ketahui. Jadi pada tahun 1947, 1964, 1968, 1973, 1975, 1984, 1994, 1997, 2004, 2006, dan 2013. Saat ini yang paling terkenal adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan yang ada 2006 dan yang sering kita pakai yaitu kurikulum 2013. Namun, di sini saya akan memaparkan kurikulum pada tahun 1947 dengan Menteri Pendidikan Ali Sastro Amijojo, pada tahun 1952 dengan Menteri Bahdil Johan, pada tahun 1964 dengan Menteri Prijono, pada tahun 1968 dengan Menteri Maksuri Soleh. Awal saya akan menjelaskan kurikulum pada tahun 1947. Kurikulum ini yaitu kurikulum lanjutan yang sebelumnya digunakan semasa Belanda. Jadi kurikulum ini disebut dengan kurikulum Leerplan, yang berarti rencana pelajaran. Kurikulum ini memiliki tujuan khusus atau fokus khusus pada pendidikan pikiran dan pendidikan karakter sebagai warga negara Indonesia, sehingga terjadi perubahan kisi-kisi pendidikan yang lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Asas yang digunakan juga asas pendidikan yang ditetapkan Pancasila. Isi kurikulum pada tahun ini sangat-sangatlah simpel, yaitu ada 3, daftar mata pelajaran, jam pengajarnya, plus garis-garis besar pengajarannya. Sama seperti yang saya sebutkan tadi, di kurikulum ini mengurangi muatan kognitif dan mengutamakan afektif, yaitu bertujuan untuk memfokuskan pada pendidikan pikiran dan pendidikan karakter sebagai warga Indonesia. Kelebihan dan kelemahan dari kurikulum 1947. Kita bahas tentang kelebihannya terlebih dahulu. Jadi, di kurikulum ini memiliki kelebihan yaitu mengunggulkan pendidikan yang berkonsep pada kesadaran sebagai bangsa yang berdaulat. Kenapa seperti itu? Karena pada tahun ini itu pendidikannya kita terlepas dari Belanda, ya baru saja merdeka dari penjajah. Yang kedua, memiliki fungsi strategis dalam mempersatukan bangsa Indonesia.
mengadopsi kurikulum yang telah berlalu sebelumnya di masa penjajahan sehingga lebih mudah dalam menyusun kurikulum 1947. Namun, di kurikulum ini juga ada kelemahannya. Apa itu? Yaitu mengarah pada pola pendidikan penjajahan. Karena pada kurikulum 1947 juga diadopsi dari kurikulum pada masa kolonial. Dan pada kurikulum 1947 ini lebih dominan pada ranah afektif dan belum berorientasi pada ranah kognitif atau psikomotor. Di kurikulum ini juga mengalami keterlambatan. Jadi keterlambatan untuk diterapkan di sekolah-sekolah hingga pada tahun 1950. Jadi memiliki keterlambatan 3 tahun. Sehingga untuk mencapai hasil yang telah ditentukan mengalami keterlambatan. Sekarang kita akan membahas kurikulum pada tahun 1952. Kurikulum ini dapat dikatakan sebagai cikal bakal sistem pendidikan di Indonesia. Karena dalam kurikulum ini sangat terurai atau sangat terperinci. Karena itu, kurikulum ini disebut dengan Rencana Pembelajaran Terurai 1952. Kenapa? Karena silabus mata pelajarannya sudah sangat jelas. Terus, seorang guru hanya mengajar satu mata pelajaran saja. Rencana pelajaran memperhatikan isi pelajaran yang dapat dihubungkan sehari-hari. Di tahun 1957 ini juga mempunyai kelebihan dan kelemahannya, yaitu kurikulum 1952 ini telah mengarah pada sistem pendidikan nasional. Ya, walaupun ini belum merata ya. Dan kelebihan selanjutnya yaitu materi pengajarannya sudah berorientasi pada kebutuhan hidup para siswa sehingga hasil pembelajaran dapat berguna ketika di tengah masyarakat. Kelemahannya yaitu kurikulum 1952 ini belum mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Walaupun pada sistem pendidikan ini sudah pendidikan nasional ya, tapi belum mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Materi pelajaran belum berorientasi pada masa depan. Karena yang diajarkan berorientasi pada kehidupan masyarakat di saat itu, belum berorientasi pada masa depan. Kurangnya membangkitkan kreativitas dan inovasi guru. Kenapa? Karena di materi yang diajarkan itu sudah terperinci. Selanjutnya, kita akan membahas kurikulum pada tahun 1964. Di kurikulum 1964 ini dinamakan dengan Rencana Pendidikan Sekolah Dasar. Dan pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana. Karena ada panca itu 5, jadi ada 5 hal, yaitu cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Pendidikan dasar menekankan pada pengetahuan kegiatan fungsional praktis. Di kurikulum ini juga ada yang namanya kelompok bidang studi, yaitu ada moral, kecerdasan, emosional, keprigelan, dan jasmani. Kalau contoh pendidikan agama itu masuk ke moral, sedangkan sains itu masuk ke kecerdasan. Keprigelan adalah keterampilan dan jasmani. Selanjutnya, pada kurikulum 1964 ini juga terdapat kelebihan dan kelemahannya. Kita bahas tentang kelebihannya dulu.
Pembelajaran ini dipusatkan pada program Pancawardhana, itu sangat bagus sekali. Juga ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila yang sejati, kuat, dan sehat jasmani. Sehingga mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Sedangkan kelemahannya adalah masih sentralistik, yaitu sistemnya semuanya masih diatur oleh pusat atau pemerintah. Yang kedua, jumlah pengajarannya hanya 9. Itu pun memuat pelajaran pokok-pokok saja. Yang ketiga, muatan materi masih bersifat teoritis, seperti itu. Selanjutnya, ini adalah tahun terakhir yang akan kita bahas pada saat ini, yaitu tahun 1968. Kurikulum pada tahun ini, kemarin tadi kan ada Pancawardhana. Lah, ini berubah menjadi pembinaan jiwa Pancasila. Pengetahuan dasar dan kecakapan khusus hanya ada 3, sehingga disebut dengan Triwardhana. Tujuan kurikulumnya adalah Pancasila sejati. Isi pendidiknya adalah mempertinggi kecerdasan dan keterampilan secara fisik materi. Kurikulum ini adalah penyempurnaan dari kurikulum pembelajaran terurai pada tahun 1952. Sehingga hingga kurikulum 1964. Kelebihan dan kelemahan pada kurikulum 1968. Kita bahas tentang kelebihannya terlebih dahulu. Kurikulum ini dibuat untuk diterapkan secara nasional. Sistem pelajaran di ruang diserahkan pada guru asal tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Jadi, sehingga pemerintah membebaskan untuk guru mengekspor sesuai dengan daerahnya masing-masing. Kurikulum ini berupaya mendorong mengembangkan setiap daerah dalam hal kreativitas dan persaingan kompetitif. Karena itu, kurikulum ini memberikan kesempatan kepada tamatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Namun kelemahan pada kurikulum ini, muatan materi pada masing-masing mata pelajaran masih bersifat teoritis. Mata pelajaran belum terikat erat dengan keadaan nyata di lingkungan sekitar. Hanya muatan mata pelajaran pokok-pokok saja, masih tetap sama seperti tahun sebelumnya. Jadi kesimpulannya, terjadi perubahan kurikulum di tahun 1947, 1952, 1964, 1968 itu menurut saya sangat penting, sangat perlu. Mengingat kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan harus sesuai dengan perkembangan masyarakat dan senantiasa berubah dan terus berlangsung. Misal seperti ini. Ini mungkin sekarang kan kita pakai kurikulum 2013. Karena perubahan dan perkembangan masyarakat semakin tinggi ya. Jadi, mungkin saja kurikulum 2013 ini akan berubah seiring dengan waktu. Gitu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.